Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rizka Sania dari Prodi PGSD kelas 1 SDA 1 semester 1 Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghasilkan energi listrik dan cara menyalurkannya ke para konsumen. Dan ini penjelasan singkat dari saya. Energi listrik adalah salah satu energi utama yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik juga bisa dihasilkan dengan mengubah dari berbagai energi melalui proses pergerakan elektron yang menciptakan beda potensial. Beberapa energi ini bisa mencakup air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, diesel, ataupun tenaga surya atau matahari. Berikut adalah beberapa jenis pembangkit listrik. 1. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, menggunakan energi air di bendungan atau air terjun untuk menggerakkan turbin lalu menghasilkan listrik dengan generator. Yang kedua, ada PLTB, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, menggunakan baling-baling untuk menangkap angin yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Yang ketiga ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, menggunakan mesin diesel untuk menghasilkan tenaga mekanis lalu diubah menjadi listrik dengan generator. Yang keempat ada PLTM, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Hampir sama seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, namun skalanya lebih kecil di sungai atau irigasi untuk menghasilkan listrik. Yang kelima, ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, memanfaatkan energi matahari dengan panel surya. Sering digunakan di daerah yang sulit terjangkau oleh listrik. Keenam, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi dari air yang dipanaskan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Proses penyaluran energi listrik. Energi listrik dari pembangkit listrik disalurkan ke pengguna rumah atau konsumen melalui 3 tahap utama. 1. Ada pembangkitan, yang kedua ada transmisi, dan yang ketiga ada distribusi. Nomor 1. Pembangkitan. Energi listrik dihasilkan di pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTS, atau PLTB. Pembangkit ini mengubah sumber energi menjadi energi listrik yang siap dikirim ke jaringan atau dikirim ke transmisi. Yang kedua ada transmisi. Energi listrik dari pembangkit dikirim ke gardu induk melalui sistem transmisi. Karena jaraknya jauh, tegangan listrik dinaikkan menjadi sangat tinggi, ratusan kilovolt, untuk mengurangi kehilangan energi. Komponen utama yang ada di transmisi itu ada kabel listrik yang membawa arus listrik, ada tiang transmisi penyangga kabel listrik yang tinggi, ada gardu induk menurunkan tegangan listrik sebelum distribusi, dan yang keempat ada keunggulan tegangan listrik, meminimalkan kehilangan energi selama perjalanan. Setelah proses transmisi, kita akan lanjut ke proses yang ketiga, yaitu distribusi. Dari gardu induk, tegangan listrik diturunkan ke level yang aman untuk digunakan oleh konsumen. Listrik ini didistribusikan ke rumah, kantor, pabrik, atau jaringan distribusi lainnya. Komponen utamanya ada jaringan primer yang mengalirkan listrik dari gardu induk ke gardu distribusi. Yang kedua ada jaringan sekunder mengalirkan listrik dari gardu distribusi ke pengguna. Jadi begitulah penjelasan singkat dari saya bagaimana cara menghasilkan energi listrik dan penyaluran listrik kepada para konsumen. Untuk cara menghasilkan energi listrik itu tadi bisa dihasilkan dari berbagai energi. Contohnya seperti energi air, energi angin, energi diesel, mikrohidro, ataupun panel surya. Juga untuk menyalurkannya ke konsumen bisa menggunakan 3 cara tadi, menggunakan 3 tahapan tadi, yaitu melalui pembangkitan
Yang pertama ada pembangkitan, yang kedua ada transmisi, dan yang ketiga ada distribusi. Dengan penjelasan singkat saya ini, saya harap kalian bisa memahami pelajaran IPA mengenai listrik ini, dan saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.